Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, gimana nih kabar kalian? Baik kan? Pastinya masih semangat dong. Teman-teman, perkenalkan nama gue Bayi Haki atau biasa dipanggil Haki. Nah, nih foto gue biar kalian nggak penasaran. Oke, lanjut. Begini teman-teman. Gue sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi terkadang perlu prihatin kalau dengar masalah koperasi di negara kita. Kenapa? Ternyata koperasi semakin tidak diminati loh. Kenapa? Ternyata faktor utamanya kurangnya pengetahuan tentang koperasi, termasuk mahasiswa Fakultas Ekonomi sendiri. Ditambah mereka yang tidak mau tahu. Ditambah juga asumsi yang salah tentang koperasi. Anggapan koperasi itu kampungan. Anggapan kalau koperasi itu sama dengan rentenir. Wah, bahaya ini. Dan juga masih banyak yang lain. Oke. Lanjut teman-teman. Langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai jati diri koperasi, yang terdiri dari 1. Definisi koperasi, 2. Prinsip-prinsip koperasi, 3. Nilai-nilai koperasi. Oke, koperasi. Tahu nggak apa itu koperasi? Ini lambang koperasi negara kita. Bagus kan ya? Oke, koperasi itu menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, kita bahas ya istilah-istilah yang agak asing gitu. Orang seorang artinya adalah individu atau perorangan dengan minimal mendirikan koperasi ada 20 anggota. Jadi koperasi itu ada dua jenis, ada dua macam, yaitu koperasi yang didirikan oleh orang seorang minimal ada 20 orang, itu namanya koperasi primer, dan ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh minimal 3 badan hukum koperasi. Lanjut, badan hukum koperasi maksudnya koperasi boleh didirikan oleh sekumpulan atau beberapa koperasi untuk membentuk koperasi baru. Ya, ini koperasi ini minimal jumlahnya 3. Selanjutnya gerakan ekonomi rakyat. Maksudnya gerakan ekonomi rakyat adalah gerakan atau usaha rakyat untuk mencari laba dengan kekuatan dan keahlian yang dimiliki dan secara bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka. Selanjutnya asas kekeluargaan. Maksudnya anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Tidak ada istilah bos atau atasan. Hasil dibagi atas dasar besarnya jasa anggota, sehingga nilai-nilai kekeluargaan akan muncul dan menghindarkan dari praktek-praktek kapitalisme. Gitu teman-teman. Ya, ini lanjut menurut ICA atau International Cooperative Alliance. Keputusan Kongres ICA atau International Cooperative Alliance tahun 1995. Koperasi adalah sekumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela guna memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi-aspirasi yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikontrol secara demokratis. Next, 7 prinsip koperasi. 7 prinsip koperasi. Yang pertama adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang nomor 2, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Oke, maksudnya sukarela apa? Sukarela itu maksudnya tidak ada paksaan dan diskriminasi oleh pihak manapun. Jadi ketika Anda semua ini ingin bergabung dengan koperasi, itu harusnya murni dari keinginan Anda sendiri, murni dari hati nurani Anda sendiri. Anda membutuhkan koperasi untuk usaha bareng-bareng, sehingga nanti hasilnya setiap tahun bisa dinikmati bareng-bareng gitu. Selanjutnya terbuka.
terbuka untuk seluruh orang maupun mampu menggunakan jasa mereka dan bersedia menerima tanggung jawab sebagai anggota. Maksudnya demokratis. Demokratis adalah kekuasaan atau pemerintahan berbasis anggota. Semua keputusan berdasarkan keputusan bersama anggota. Semua kebijakan untuk kepentingan anggota dan kemajuan koperasi. Begitu teman-teman. Selanjutnya yang nomor 3. Ini pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ya, SHU masing-masing anggota sebanding dengan tingkat keaktifan berbelanja dan atau seberapa sering memakai jasa koperasi. Jadi bagi anggota yang lebih sering berbelanja atau mungkin menggunakan jasa koperasi seperti sering meminjam uang di koperasi, itu SHU-nya akan semakin tinggi. Begitu. Selanjutnya nomor 4, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Ya, modal koperasi pada dasarnya untuk kemanfaatan anggota, sehingga balas jasa untuk modal di koperasi diberikan sewajarnya saja, tidak bisa menguasai dari keuntungan seperti halnya perusahaan yang berbasis saham. Jadi di koperasi ini satu orang mempunyai satu hak suara, begitu. Jadi tidak terbatas pada sahamnya yang berapa sehingga orangnya itu mempunyai hak suara sebanyak sahamnya, tidak seperti itu. Selanjutnya, kemandirian, tidak bergantung pada pihak lain dan percaya pada kekuatan masing-masing koperasi sendiri dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi koperasi ini harus bisa mengukur kekuatannya diri sendiri. Jadi kita harus mandiri, tidak bisa koperasi itu kita harus bergantung pada pihak lain. Contohnya mungkin produknya dijual kepada pihak luar negeri saja. Jadi ketika untuk ke luar negeri itu kita terkendala, maka otomatis dari kegiatan produksinya koperasi itu akan terhenti. Dan yang seperti itu tidak baik. Lanjut. Ya, demi mengembangkan koperasi, maka koperasi wajib menjalankan. Ya, yang keenam adalah pendidikan. Nah, pendidikan anggota koperasi sebagai wadah untuk membina dan mendidik anggotanya untuk melakukan usaha dan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang nomor 7, kerjasama. Ya, koperasi sebagai wadah usaha dan ekonomi yang legal, maka dapat melakukan kerjasama dengan instansi usaha yang lain demi untuk meningkatkan kinerja koperasi. Jadi koperasi ini adalah badan hukum profesional. Jadi ketika nanti kita keluar untuk mendapatkan proyek-proyek, untuk menerima tender dari pemerintah, kita harus bekerja sama dengan pihak manapun, itu sudah sah. Seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai koperasi. Ya, nilai-nilai koperasi dan nilai dasar. Nilai dasar ini yang pertama adalah menolong diri sendiri. Nomor 2, tanggung jawab sendiri. Nomor 3, demokrasi. Nomor 4, persamaan. Nomor 5, keadilan. Nomor 6, kesetia kawanan. Ya, selanjutnya nilai etis. 1, kejujuran. 2, keterbukaan. 3, tanggung jawab sosial. 4, kepedulian terhadap orang lain. Oke, lanjut ke penjelasan mengenai nilai dasar. Yang pertama, menolong diri sendiri. Ya, menolong diri sendiri. Koperasi diartikan juga sebagai upaya menolong diri sendiri, yang berarti kita dapat menolong diri sendiri dalam menghadapi masalah yang terjadi melalui musyawarah dan kerja sama antar anggota. Jadi di koperasi ini memang kita harus menolong diri kita sendiri melalui apa? Ya, kita bekerja sama dengan koperasi, kita bergabung dengan koperasi, maka di situ kita akan menolong diri kita sendiri, paling tidak menolong untuk sisi finansial gitu. Next, tanggung jawab sendiri. Ya, tanggung jawab sendiri berhubungan dengan kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di suatu pihak dan
di lain pihak menentukan kebijakan otonom dalam menentukan haluan koperasi. Next, demokrasi. Demokrasi berarti setiap anggota koperasi benar-benar diorangkan dengan cara melibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Next, persamaan. Nilai ini berkaitan dengan perilaku yang sama bagi setiap anggotanya tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara. Jadi beda halnya dengan yang mempunyai atau perusahaan yang berbasis dengan saham. Ya, selanjutnya keadilan. Nah, keadilan ini apa? Ada 3 poin. SHU dibagikan berdasarkan perimbangan jasa anggota. Jadi jika jasa anggotanya lebih tinggi, maka SHU-nya akan lebih tinggi. Selanjutnya, poin yang kedua, hak suara anggota sama. Satu orang, satu suara. Poin yang ketiga, SHU jaminan anggota dialokasikan untuk pemumpukan modal, yaitu memperbesar cadangan. Jadi, mungkin dari teman-teman yang berbelanja atau menggunakan jasa koperasi tapi dia bukan anggota koperasi, maka SHU-nya akan dikembalikan kepada koperasi. Next, solidaritas. Ya, bersedia kawanan ditumbuhkan semangat kebersamaan berupa saling tolong menolong antara sesama anggota. Solidaritas tidak menyingkirkan martabat anggota secara pribadi, seperti itu. Next, kejujuran. Koperasi harus jujur kepada anggotanya, baik menyangkut soal kualitas barang yang dijual maupun soal ketepatan timbangan. Dengan perilaku jujur koperasi kepada anggotanya akan menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Kepercayaan anggota yang tumbuh akan meningkatkan rasa ikut memiliki anggota terhadap koperasi. Selanjutnya, keterbukaan. Bagi anggota sebagai pemilik keadaan kehidupan koperasi, tidak ada yang bersifat rahasia atau bisa disebut transparan. Transparansi merupakan hak bagi anggota untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari kehidupan koperasi pada saat ini, dan merupakan sebuah kewajiban bagi pengurus untuk melaporkan perkembangan koperasi. Seperti itu. Jadi anggota berhak untuk menanyakan bagaimana keadaan koperasinya. Next, tanggung jawab sosial. Nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi. Artinya koperasi tidak tinggal diam, melainkan merasa memiliki tanggung jawab dalam ikut memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi di masyarakat. Contohnya, koperasi mempunyai CSR, seperti itu. Ya, kepedulian terhadap orang lain. Koperasi tidak bersikap egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan memiliki kepedulian atas nasib orang-orang yang ada di sekitarnya. Next, ya, jika Anda mempunyai koperasi yang mengamalkan jati diri koperasi dan Anda mempunyai anggota yang berkualitas dan berpartisipasi. Selanjutnya, jika Anda mempunyai pengurus koperasi yang visioner dan organisator kuat, serta Anda mempunyai karyawan atau manajer yang profesional, serta mempunyai usaha yang sehat, maka masa depan koperasi Anda dijamin akan cerah. Begitu teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Ini sedikit yang bisa saya sharingkan. Mungkin teman-teman bisa sharing pengalaman kepada saya. Semoga koperasi yang akan kita bangun, koperasi yang kita buat sekarang ini tambah maju, bisa menyaingi koperasi-koperasi yang ada di luar negeri. Sekian, wassalam.